Sebuah skandal besar di kerajaan hampir terjadi, namun berhasil dicegah oleh seorang wanita sebelum dunia mengetahuinya. Di kedalaman istana Buckingham, buku harian pribadi Putri Anne menyajikan cerita menegangkan mengenai usaha sabotase terhadap Putri Catherine, sebuah rencana matang untuk mempermalukan Kate pada acara amal besar di balik tembok istana. Namun, Anne yang merasakan ancaman bertindak sendiri, dari penyelidikan malam hingga konfrontasi. Dalam diam, dia melindungi keponakannya tanpa mencari perhatian atau pujian. Kini, puluhan tahun kemudian, tulisan tangannya mengungkapkan fakta sebenarnya. Ini bukan sekadar perlindungan, melainkan sebuah misi penyelamatan kerajaan yang tersembunyi di depan mata. Sebuah plot rahasia yang akhirnya terkuak. Bisikan tentang sabotase tersembunyi di hadapan semua orang. Di pusat istana Buckingham, di balik lapisan tradisi dan kesunyian, terdapat sebuah rahasia yang menanti untuk diungkap. Sebuah jurnal tua, pribadi, disimpan di dalam lemari terkunci yang bertuliskan pribadi. Penulisnya adalah Putri Anne. Isinya bukan sekadar refleksi, melainkan sebuah pengungkapan. Jurnal itu menyimpan fakta tentang skandal yang tersembunyi, jauh di balik tirai kerajaan. Sebuah konspirasi internal yang dirancang untuk mempermalukan Putri Catherine, tampak biasa di permukaan. Sebuah gala amal dan pidato publik besar Kate yang mendapatkan perhatian luas secara global. Ini adalah momen penting dalam peran Kate yang semakin menonjol di kerajaan. Namun, buku harian Anne menceritakan kisah berbeda, di mana koridor belakang panggung dipenuhi sabotase tersembunyi. Kata-kata dalam pidato Kate telah diubah secara halus agar bisa membuatnya bingung atau mempermalukan saat disampaikan. Lampu panggung disesuaikan untuk menciptakan bayangan yang mengganggu. Rencana denah lantai diubah pada saat terakhir. Cukup untuk membuat kebingungan, tanpa terdeteksi kecurigaan. Catatan awal Anne mencerminkan kebingungan yang kemudian berubah menjadi kewaspadaan. Dia mendengar bisikan dua anggota staf larut malam yang berbicara tentang membuat Kate terkesan dengan cara yang salah. Awalnya, Anne tidak terlalu menghiraukannya sampai dia menyaksikan sendiri perubahan tersebut. Halaman-halaman jurnalnya menjadi lebih tegas. Tulisan tangannya menunjukkan kegelisahan. Mereka sedang merencanakan agar Kate jatuh tulis Nia Dengen, tenang, tanpa meninggalkan jejak. Beban atas penemuan itu sangat berat. Ini bukan urusan politik, melainkan persoalan pribadi. Sasaran mereka bukan sekadar anggota biasa keluarga kerajaan, melainkan calon ratu, seorang istri, dan ibu. Anne merasakan kemarahan yang tumbuh. Rencana ini bukan untuk menghancurkan Kate secara total, melainkan untuk menggoyahnya, membuatnya tampak ragu dan kurang berpengalaman. Cukup satu kesalahan atau keraguan di depan publik, dan rasa tidak percaya akan tertanam. Anne pernah menyaksikan permainan semacam ini sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu dekat dengan keluarganya. Dia bisa saja melaporkannya ke Charles atau William, tapi dia memilih tidak. Dia paham bahwa skandal akan menyebar dengan cepat jika terlalu banyak pihak yang terlibat. Sebaliknya, Anne mengambil pena dan membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Ini harus berhenti di tanganku, dengan beban keheningan dan sejarah yang mengelilinginya. Putri Anne memutuskan untuk tidak hanya mencatat kebenaran, tetapi juga mengubah jalannya cerita. Rasa pengkhianatan yang dalam terus tumbuh seiring dengan penggalian yang semakin mendalam. Buku hariannya berubah dari sekadar pengamatan tajam menjadi sesuatu yang lebih emosional, penuh luka, kemarahan, dan sifatnya yang sangat personal. Sepanjang hidupnya, dia telah mengabdi pada mahkota dengan penuh martabat tanpa mencari perhatian atau terlibat dalam drama istana. Namun, apa yang dia lihat sekarang bukanlah tugas kerajaan yang biasa, melainkan politik di balik layar yang dipenuhi. Nama-nama mulai muncul dalam catatannya, termasuk ajudan yang dikenal baik, koordinator terpercaya, dan orang-orang yang biasanya menyelenggarakan acara, menjaga reputasi, serta melayani dengan setia. Kini mereka menulis ulang naskah, mengatur ulang waktu rekaman audio, dan dengan sengaja mengacaukan logistik. Tujuan mereka bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk mengguncang. Itu merupakan proses pengikisan. Mereka berusaha mengecilkan peran Kate yang kian menonjol bukan melalui pemberitaan besar, melainkan lewat kesalahan kecil, gangguan teknis, dan bisikan-bisikan samar. Kata-kata Anne sangat tepat menggambarkan situasinya. Ini bukan soal perbaikan biasa, melainkan sabotase terselubung. Pidato yang telah disiapkan Catherine selama berminggu-minggu telah diedit cukup banyak, sehingga membingungkan dan mengubah konteks beberapa frasa. Ada yang membuat pesan menjadi berbeda. Jika dia tersandung saat berbicara,
Orang akan mengira itu karena gugup. Jika dia ragu, itu akan dianggap kelemahan, dan semua momen itu akan terekam kamera. Anne terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dalam keluarga yang sangat peduli pada citra dan kendali, bagaimana bisa sampai pada titik ini? Dia mulai menyelidiki dengan diam-diam, mengecek ulang jadwal acara, menelaah memo internal, dan mengamati gerak-gerik staf tertentu yang mengira tak ada yang memperhatikan. Semua detail yang ditemuinya sesuai dengan catatan di buku hariannya. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Ini bukan kebetulan, melainkan serangan yang terjadi secara perlahan. Dia menulis dengan kemarahan yang terkendali. Untuk menyabotase peluncuran acara amal yang bertujuan membantu mereka yang rentan, ini menunjukkan betapa rendahnya konspirasi tersebut. Anne menyadari waktu semakin menipis, gala semakin dekat, dan semakin jelas tidak ada yang akan menghentikannya. William sedang menjalankan tugas diplomatik, Charles sibuk dengan pertemuan resmi, dan Camilla terlalu terlibat dalam politik sehingga tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, Anne melakukan hal yang orang lain tak berani lakukan Memeli Setia. Daripada diam saja, dia tidak akan membiarkan keponakannya terjebak dalam aib tanpa perlawanan. Juga, dia tidak ingin memperparah perpecahan keluarga dengan menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Dalam entry berikutnya, dia membuat keputusan final. Dia akan bertindak diam-diam, sepenuhnya sendiri jika perlu. Saat menghadapi ajudan, malam sebelum latihan acara terakhir, istana tenang, namun Anne tetap berjaga. Sepanjang hari dia mengecek ulang jadwal, waspada terhadap tanda bahaya di menit-menit terakhir. Pada malam itu, Anne melangkah maju. Entry di buku hariannya dimulai dengan kalimat singkat, tanpa pengamatan panjang. Dia masuk ke kantor ajudan di larut malam. Setelah koridor menjadi sepi, tak ada penjaga atau asisten. Hanya keheningan dan suara sepatu haknya yang berderak. Anne sudah memilih waktu yang tepat. Begitu berada di dalam, kecurigaannya terbukti benar. Di atas meja ajudan terdapat rencana sabotase terakhir. Pidato Kate yang sudah diedit, dengan tambahan catatan yang bakal mengganggu alur pidato secara halus. Di dekatnya, ada instruksi pencahayaan yang diubah untuk membingungkan Kate saat berada di bawah sorotan panggung. Anne tidak ragu, dia menunggu. Saat ajudan kembali, mereka berdua saling terpaku. Ekspresi wajah ajudan itu mengatakan segalanya. Tanpa harus berteriak atau memarahi, dia hanya menyerahkan dokumen-dokumen itu dengan bisikan. Katakan, ini hanya sebuah kesalahan. Ajudan itu gagap, menyangkal, dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun Anne sudah tahu kebenarannya. Setelah melalui banyak kebohongan istana, dia mampu mengenali kebohongan itu di tengah percakapan. Ini bukan sekadar politik, tapi sesuatu yang sangat pribadi. Serangan terarah pada anggota paling rentan dari garis depan kerajaan. Langkah Anne selanjutnya bukan untuk membalas dendam, melainkan mengoreksi. Dia mengumpulkan semua file yang telah diubah dan membawanya diam-diam. Pergi, dokumen itu dia kunci di kamar pribadinya dan mengatur penggantian tim yang mengurusi pidato. Tanpa ancaman atau ultimatum, dia meninggalkan ajudan itu terguncang dan menyadari apa yang baru terjadi. Kalimat terakhir dalam buku hariannya malam itu berbunyi, ini harus berhenti sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang juga, demi Mom and Kate. Keesokan paginya, Anne sudah mengambil kendali penuh. Diam-diam dia menggunakan posisinya untuk mengganti 2 ajudan kunci dengan veteran yang dia percaya. Tanpa pertemuan atau pertanyaan, dia mengeluarkan perintah dan mengamati bagaimana segalanya mulai berjalan sesuai rencananya. Pengaruh itu tidak memerlukan paksaan. Kekuatannya sudah cukup berdiri sendiri. Anne secara pribadi mengawasi tata letak pencahayaan akhir, berjalan di atas panggung sendiri untuk mengukur jarak setiap lampu sorot ke podium. Dia bahkan berbicara secara langsung dengan teknisi suara agar tak ada gangguan. Aneh yang mengakibatkan mikrofon Kate mati tiba-tiba. Di tengah pidato, dalam buku hariannya, Anne menyebutnya sebagai perlindungan yang sangat terukur. Saat Kate datang untuk latihan, dia tidak menyadari bahaya yang nyaris datang begitu dekat. Dengan keanggunannya, Kate menyapa Anne dan Anne membalas dengan senyum. Tanpa memberi sedikit pun tanda tentang pertarungan diam-dayum yang telah dia jalani demi keponakannya. Anne mengamati dengan cermat saat Kate berlatih pidato yang telah dipulihkan ke versi aslinya, dengan nada dan kesungguhan yang kembali mengisi setiap kata dari balik tirai. Anne mencermati setiap jeda dan ekspresi. Kate bersinar dengan stabilitas, tak tersandung atau goyah. Itulah momen yang akan disaksikan publik. Tapi Anne telah menyaksikan detik-detik yang nyaris menjadi malapetaka jebakan
yang dia gagalkan sebelum sempat terjadi. Tulisan berikutnya di buku hariannya berbunyi, pidato. Ini adalah milik Kate, namun keheningan dan bahaya yang hampir terjadi adalah milikku. Pada malam gala, Anne tetap di balik panggung, memperhatikan saat penonton meledak dalam tepuk tangan. Dia tidak melangkah maju, karena tidak perlu. Dia sudah melakukan bagiannya dengan tuntas. Hadiahnya adalah menyaksikan Kate bersinar sesuai yang seharusnya. Kemenangan itu adalah milik Anne. Secara diam-diam, pers menyebut acara malam itu sempurna. Catherine memukau di gala. Para jurnalis kerajaan memuji keanggunan, kepercayaan diri, dan kenyamanan Kate. Tidak satu pun menduga ancaman yang hampir menggagalkan segalanya. Itulah yang memang direncanakan. Anne menyelamatkan malam itu, bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan demi Kate. Dalam catatan terakhir di buku hariannya mengenai masalah ini, Anne merenung dengan tenang, tak ada medali, tak ada kisah, tak ada ucapan terima kasih. Seharusnya demikian. Ia tahu bahwa jika ada satu saja detail yang bocor, satu lampu yang salah, atau satu kata yang membingungkan, maka narasi akan berubah. Tajuk utama akan berspekulasi, dan kritikus pun akan mengupasnya. Namun, semuanya tetap berjalan lancar. Tidak sampai menyentuh Kate, karena Anne tak pernah memberikan kesempatan hal itu terjadi. Istana berjalan seperti biasa keesokan harinya, seolah tak ada yang berubah. Namun Anne tahu kenyataannya. Ia telah menatap pengkhianatan dan membungkamnya sebelum sempat bersuara. Dia tidak memberitahu Charles. Dia tidak memberitahu William. Bahkan Kate pun tidak diberitahu seluruh kebenarannya. Entry terakhir di buku hariannya hanya menyisakan satu pikiran. Biarkan Kate mengenang malam itu sebagai miliknya. Sementara Anne akan menyimpan ingatan tentang apa yang hampir terjadi. Setelah itu, dia menutup buku hariannya dan menguncinya rapat.